Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trevi C. Sitorus, NIM 18120092, Prodi Gizi Program Sarjana, Universitas Sarasvati Yogyakarta. Baik, pada saat ini saya akan melakukan konseling terkait kasus postpartum pervaginam bangsal Alamanda di RSUD Panembahan Senopati Bantul, yang dimana kondisi pasien saat ini yaitu telah melakukan proses persalinan secara normal dan akan memasuki proses persiapan laktasi. Baik, berikut untuk videonya. Permisi Bu, ya Mbak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Mbak. Baik, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu, apakah benar ini dengan Ibu CH? Benar Mbak. Oke, baik Ibu, saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trevi C. Sitorus, di mana di sini saya sebagai ahli gizi di rumah sakit sini Bu. Baik Mbak. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tujuan konseling pada hari ini. Tujuan saya ke sini adalah untuk membantu memecahkan masalah gizi Ibu. Mohon untuk kesediaan waktunya ya Bu. Apabila nanti penjelasan saya kurang jelas, nanti bisa disampaikan kepada saya Bu. Baik Mbak. Oke, baik Bu, berdasarkan data yang saya peroleh, bahwa Ibu telah selesai melakukan persalinan secara normal. Jadi Ibu akan memasuki masa laktasi, yaitu proses menyusui pada bayi Ibu. Dan Ibu memiliki riwayat hipertensi sejak 2 tahun yang lalu ya Bu ya. Dan saya melihat dari hasil pemeriksaan bahwa tekanan darah Ibu tinggi, 140/80 ya Bu. Jadi Ibu, berdasarkan hasil asupan, saya juga melihat bahwa asupan Ibu di sini masih kurang ya Bu ya. Maka dari itu nanti saya akan memberikan diet kepada Ibu untuk dapat memperbaiki asupan Ibu dan juga menurunkan tekanan darah Ibu. Baik, saya akan menyampaikan mengenai tujuan diet Ibu. Untuk tujuan diet yang saya berikan kepada Ibu yaitu pertama, meningkatkan asupan oral hingga mencapai 80-100% Ibu. Karena tadi kan saya melihat bahwa asupan Ibu sini sangat kurang. Nah, maka oleh sebab itu nanti kita akan membantu untuk meningkatkan asupan Ibu. Dan yang tujuan kedua sini saya memenuhi kebutuhan energi protein yang meningkat untuk persiapan laktasi. Nah, karena kan Ibu baru selesai melahirkan, maka akan melanjutkan proses laktasi yaitu menyusui. Nah, oleh sebab itu nanti membutuhkan energi dan protein yang tinggi Ibu, agar nanti nutrisi yang Ibu berikan kepada bayi Ibu nanti bisa diberikan secara maksimal, seperti itu. Baik, tujuan kedua sini adalah membantu menurunkan tekanan darah Ibu sampai batas normal. Tadi saya lihat bahwa tekanan darah Ibu masih tinggi ya Bu ya. Maka oleh sebab itu nanti kita akan membantu menurunkan tekanan darah Ibu hingga batas normal, seperti itu. Dan mempertahankan status gizi Ibu, karena saya lihat untuk perhitungan kebutuhan lila Ibu di sini masih status gizinya masih normal Bu. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan mempertahankan status gizi Ibu agar Ibu tidak kelebihan gizi dan atau maupun malnutrisi, seperti itu Bu. Oke, baik Bu, sampai di sini apakah penjelasan saya dapat diterima Ibu? Iya jelas Mbak. Oke, baik. Baik Bu, selanjutnya di sini saya akan memberikan diet kepada Ibu. Diet yang saya berikan kepada Ibu di sini adalah tinggi energi, tinggi protein, rendah garam 3. Nah, alasan saya memberikan diet ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Ibu semasa proses laktasi ya Bu ya, agar dalam proses menyusui Ibu tidak kekurangan asupan sehingga proses menyusui dapat berjalan dengan baik. Dan juga mencegah mengalami kerusakan organ tubuh atau jaringan tubuh. Karena kondisi Ibu kan baru saja melakukan persalinan Ibu. Jadi ada beberapa mungkin bagian yang terluka kayak gitu. Jadi membutuhkan asupan tinggi energi, tinggi protein agar dapat mempercepat penyembuhan dari Ibu. Dan juga di sini saya memberikan makanan diet rendah garam, karena Ibu kan lagi dalam kondisi hipertensi nih Bu. Jadi sangat disarankan untuk Ibu menjalankan diet rendah garam untuk bisa dapat menurunkan tekanan darah Ibu. Nah, baik Bu, untuk makanan Ibu di sini saya memberikan makanannya biasa. Untuk makanan biasa yang seperti Ibu konsumsi biasanya, dan untuk pemberiannya dilakukan secara oral atau melalui mulut. Dan untuk pemberiannya di sini 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, seperti itu. Baik Bu, di sini saya akan memberikan contoh makanan yang
akan ibu konsumsi. Misalkan nanti saya memberikan menu untuk makan pagi ibu. Nah, misalkan nanti untuk makan pagi ibu, di sini saya ada bahan makanan penukar bu. Ibu bisa lihat di sini. Untuk bahan makanannya nanti ada nasi saya berikan di sini ada 200 gram, yaitu 1,5 gelas. Dimana di sini nanti ibu bisa konsumsi untuk setiap paginya seperti itu. Dan untuk lauknya di sini saya berikan nanti ada 2 lauk hewani ibu. Ada nanti misalkan nanti contohnya saya berikan telur semur. Nah, telur semur ini ada 50 gram. Di sini ada telur. Di sini ada 50 gram, 1 butir telur atau setara dengan 35 gram daging sapi bu. Nah, nanti misalkan ibu mau menggantikannya dengan bahan makanan yang lain, misalkan sapi, bisa bu diganti seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini ada bahan makanan rolade ikan kukus. Nah, nanti untuk ikannya di sini nanti saya beri 40 gram, itu 1 potong. Dimana untuk ikan di sini nanti bisa diganti, ibu bisa menggantikan dengan yang lain karena ikan ini setara dengan 40 gram daging ayam. Nah, misalkan nanti ibu ganti dengan daging ayam ya bu, seperti ini. Terus nanti untuk lauk nabatinya, lauk nabati di sini misalkan nanti saya berikan tempe bubuk terik. Nah, untuk tempenya di sini saya berikan 25 gram itu atau 1 potong. Nah, misalkan ibu mau ganti bahan makanan yang lain, misalkan tahu bisa bu, karena tahu 50 gram tahu itu setara dengan 25 gram tempe seperti itu. Dan juga pada sayurnya di sini juga ada beberapa golongan sayur, ada golongan A. Dan sini juga ada golongan B dan juga golongan C seperti itu. Nanti misalkan saya berikan ibu menunya lodeh kacang panjang, terong dan juga daun berinjol. Nah, nanti di sini bisa ibu lihat bahan makanannya. Misalkan nanti ibu bosan dengan sayur tersebut, nanti bisa ibu ganti dengan sayur-sayur yang ada di sini seperti itu. Entah nanti ada bayam, brokoli, jagung muda seperti itu, nanti bisa ibu sesuaikan dengan yang ada di sini seperti itu bu. Nah, nanti pada hari Rabu kita akan memberikan ibu susu Enteramix itu 200 ml. Dan untuk itu di selingan pagi bu akan diberikan, dan mendapatkan teh manis dan juga snack di selingan sorenya ya bu. Baik bu, mungkin sampai di sini apakah bisa dapat diterima ibu? Baik mbak. Oke, baik bu. Mbak, saya mau bertanya, makanan apa saja yang bisa dianjurkan dan tidak dianjurkan pada saat dikonsumsi mbak? Oke, baik bu. Sebelum saya menjawab pertanyaan ibu, nah saya akan memberikan leaflet dulu bu. Di sini saya ada leaflet TTPRG. Di sini bisa ibu lihat. Nah, di sini ada penjelasan sedikit bu. Ada penjelasan mengenai diet TTP itu apa dan tujuan diet ini seperti apa dan diet ini diberikan untuk siapa saja. Dan di sini sudah ada tercantumkan penjelasannya ibu. Jadi nanti ibu bisa membacanya tersendiri ya bu ya. Dan di sini juga ada sumber-sumber makanan yang tinggi energi, tinggi protein itu apa saja gitu kan. Misalkan dari karbohidratnya. Karbohidratnya di sini bisa ibu konsumsi seperti nasi, jagung, ubi-ubian seperti itu. Dan untuk protein hewaninya di sini misalkan ada daging sapi, ayam, hati, telur seperti itu. Dan protein nabatinya misalkan seperti ada kacang-kacangan, tahu, tempe seperti itu. Dan sini ada lemak hewaninya. Nanti ibu bisa konsumsi seperti daging merah, contohnya daging sapi, daging kambing seperti itu nanti bisa ibu konsumsi. Dan juga untuk lemak nabatinya, contohnya seperti santan dan juga seperti minyak kelapa sawit. Nah, itu adalah sumber lemak nabatinya seperti itu bu. Dan sini saya juga sedikit menjelaskan karena ibu lagi dalam kondisi hipertensi. Nah, oleh sebab itu nanti di sini saya berikan diet rendah garam. Nah, di sini ada penjelasan bu, diet rendah garam itu seperti apa dan tujuan diet rendah garam itu seperti apa dan standar dietnya seperti apa. Nanti ibu bisa membaca sendiri. Dan di sini ada penjelasannya cukup jelas di sini bu. Dan tadi mengenai pertanyaan ibu, makanan apa yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Nah, di sini saya sudah mencantumkan di sini bahan makanan apa saja yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, di sini misalkan bahan makanan yang dianjurkan, misalkan sumber karbohidratnya ada beras merah, ada roti, gandum, singkong, dan ubi-ubian, kentang seperti itu. Dan di sini ada sumber protein hewaninya, misalkan seperti ada daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, hati, ikan, susu, rendah lemak, dan hasil olahannya.
Dan juga di sini ada sumber protein nabatinya, ini ada tahu, ada tempe, dan juga kacang-kacangan. Dan ada sayur-sayuran dan juga buah-buahan seperti itu. Dan sini ada bahan makanan yang dibatasi atau dihindari atau tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Nah, misalkan sini ada sumber karbohidratnya di sini, misalkan biskuit, kue-kue yang diolah dengan margarin dan soda kue, crackers seperti itu, Bu. Dan juga di sini ada sumber protein hewani seperti ikan asin, ada telur asin, ada bakso, dendeng, kornet, sarden, dan daging asap atau bahan makanan lain yang diawetkan dengan garam. Nah, jadi sangat disarankan untuk tidak dikonsumsi terlebih dahulu, Bu. Karena di sini diawetkan dengan garam. Misalkan seperti ada juga sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang diawetkan. Nah, itu sangat disarankan untuk tidak dikonsumsi terlebih dahulu. Karena kondisi Ibu lagi hipertensi, jadi sangat dikurangi untuk mengkonsumsi garam. Seperti itu, Bu. Dan di sini juga ada cara pengaturan diet rendah garamnya. Jadi dalam pengaturan diet rendah garam nanti misalkan kan Ibu tidak mengurangi konsumsi garam. Jadi nanti Ibu bisa menambahkan seperti ada gula merah, gula pasir, ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan yang lain sebagainya. Di sini yang mengandung natriumnya itu sangat rendah seperti itu. Natrium itu garam ya, Bu ya. Dan juga di sini pengolahan makanannya dengan cara ditumis, digoreng, dibening atau dipanggang walaupun tidak menggunakan garam seperti itu. Dan di sini juga menggunakan garam yang mengandung rendah natrium atau rendah garam seperti itu. Jadi sangat disarankan sekali untuk cara proses pengolahannya ini bisa diterapkan seperti itu ya, Bu ya. Nah, baik, di sini nanti leafletnya Ibu bisa baca-baca di rumah atau baca-baca nanti misalkan ada yang mungkin agak ada yang kurang paham dengan pemahaman yang saya berikan, nanti bisa Ibu baca-baca kembali seperti itu. Ini Ibu bisa diterima, Bu, untuk Ibu nantinya seperti itu. Oke. Baik, untuk memperjelas apa yang saya sampaikan tadi bahwa dalam keadaan masa laktasi bahwa kebutuhan gizi Ibu harus terpenuhi karena apabila gizi tidak terpenuhi maka akan menghambat produksi ASI Ibu dan dapat mempengaruhi komposisi serta asupan nutrisi untuk bayi Ibu nantinya. Dan untuk dapat menurunkan tekanan darah Ibu akan mengkonsumsi makanan yang rendah garam, Bu, seperti yang saya sampaikan tadi. Makanan yang rendah garam seperti apa, seperti itu, dan mengurangi makanan yang diawet-awetkan seperti itu. Dan dengan saya memberikan diet TTPRG ini, maka asupan Ibu bisa tercukupi dengan baik dan tekanan darah Ibu dapat terkontrol dengan baik ya, Bu ya. Baik, Bu, apakah sampai di sini penjelasan saya bisa dipahami, Ibu? Bisa dipahami, Mbak. Oke, baik, Ibu. Jika Ibu sudah memahami dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya mau bertanya, Bu, mungkin sedikit dari beberapa penyampaian tadi, bahwa apa saja ya, Bu, makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan untuk Ibu konsumsi? Bisa Ibu jelaskan, Ibu? Baik, Mbak. Untuk makanan yang dianjurkan itu makanan seperti nasi, umbi-umbian, ayam, ikan, telur dan daging sapi, tempe, tahu, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dan makanan yang diolah tanpa menggunakan garam. Sedangkan untuk makanan yang tidak dianjurkan itu seperti ikan asin, kornet, sarden, dan makanan yang diawetkan, Mbak. Oh iya, baik Ibu, semua jawaban Ibu benar ya, Bu ya. Nah, semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dapat membantu Ibu dalam menjalankan diet Ibu. Dan baik Bu, sebelum saya mengakhiri konseling kita pada hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Sudah tidak ada, Mbak. Oke, baik Ibu, untuk jadwal konseling selanjutnya nanti kita akan jadwalkan kembali. Semoga Ibu bisa mengikuti dan juga berkomitmen untuk bisa menjalankan diet yang sudah saya berikan ya, Bu ya. Baik Ibu, semoga Ibu lekas sembuh dan semoga bayinya sehat-sehat selalu ya, Bu ya. Dan baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih ya, Bu, atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik, Mbak, terima kasih juga, Mbak. Ya, sama-sama. Baik, saya permisi ya, Bu ya. Ya, silakan, Mbak.